pagi, Ibu. Selamat pagi Bu Siti, silakan Iya, masuk, Ibu. silakan Permisi. Iya, duduk. Ibu. Ada Permisi. keperluan apa Iya, nih? ini Ibu. Mohon maaf sebelumnya mengganggu Ibu. Minta sedikit waktu sekitar 5 sampai 10 menit, Ibu, jika berkenan. Silakan, Iya. boleh. Oke. Ini Bu, saya kan masih kegiatan CGP ya Bu ya. Oh iya, Oh, baik. saya tuh ingin berbagi pengalaman sama Ibu. Inginnya minta pengalamannya Ibu sih sebenarnya lebih tepatnya tentang pengambilan keputusan Ibu. Kalau boleh tahu Ya, bisa boleh. di-sharing-sharing ke Ya, saya jadi Eh, nambah pengetahuan saya. yang saya sharingkan tentang pengalaman saya ya Bu Siti. Ya, betul Ibu. Bagaimana Ibu menjadi kepala sekolah dalam setiap pengambilan keputusan. Oh Betul ya, Ibu. baik. Ya, kalau saya pribadi biasanya saya mengamati dulu Oh suatu gitu. permasalahan yang terjadi di Iya. sekolah, ya, mengumpulkan informasi, Iya. terus informasi itu tentunya yang faktual ya, yang real ya, yang Iya, betul. nyata, yang terjadi di lingkungan sekolah kita, Oh, ya. seperti itu. Iya, Dan Bu. setelah Terus? itu ya kita menentukan suatu Mhm, keputusannya yang mhm mengacu mhm. kepada peraturan yang ada di sekolah kita, Oh, seperti seperti itu. itu. Jadi, ketika Ibu mengidentifikasi kasus itu, Ibu, mengamati dulu ya Iya, permasalahannya ya, Bu, harus ya? diamati. Terus, ketika pengambilan keputusan pun, ada 2 kepentingan yang sama-sama benar ya, Bu, ya? Iya. Betul, yang mengandung nilai kebajikan. Nah, Ibu, kalau boleh tahu nih, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Oh iya, biasanya sih Bu Siti Mhm ya dalam mhm pengambilan keputusan itu ya saya mhm harus selalu, dikembalikan ke semua pada aturannya ya. mhm. Setiap pengambilan keputusan saya Mmm. selalu menjalin hubungan yang baik Oh dengan gitu. teman-teman Iya. guru ya, tidak hanya guru tetapi Mhm ya sama tendik, semua mhm. warga sekolah. Iya Jadi setiap mengambil keputusan ya kita komunikasikan dulu yang terpenting iya. ya. Nah, memastikan bahwa keputusan tersebut yang saya ambil itu benar-benar dipahami, dimengerti teman-teman, Mhm. sehingga tidak ada miskomunikasi di Oh antara iya, betul kita ya. betul Yang betul. penting kan kita itu yang terpenting itu ada Komunikasi, komunikasi iya betul ya. sekali, betul, Bu. Nah, dan ada alasan apa sih Mhm mhm. sesuatu itu kita ambil keputusannya harus ada alasannya di Mhm balik mhm. suatu kejadian itu Oh ya, iya. misalnya ada apa-apa tentang guru Mhm. kesulitan dalam mengajarnya atau apa ya kita Iya. eh, lihat Pasti dulu, melihat dipastikan dulu alasan-alasan ya, alasannya ketika ada ya, kasus-kasus pun seperti itu ya, ya Bu, ya? misalnya Oke tidak oke. terkondisikan dengan baik ada apa di kelas itu misalnya Oke. seperti itu. Seru banget, Bu, jadinya. Terus Ibu, Mm-mm. nih kan tadi, itu dalam, menjalankan pengambil keputusannya, Bu, ya. Mm-mm. Langkah-langkahnya, Bu, misalnya pertamanya seperti apa gitu, Bu, setiap ketika mau mengambil keputusan? Oh, Mhm ya mhm. baik. Nah, untuk langkah-langkahnya itu biasanya saya lakukan pertama-tama Mhm. saya akan mencari informasi terlebih dahulu, Oh, iya. informasi terkait dengan permasalahan Mhm tersebut. mhm. Saya akan datang ke kelas atau ke namanya lapangan ya, Iya karena iya. di tempat itu. Iya. Nah, turun langsung untuk mungkin saya wawancara dari berbagai pihak, ya Iya. guru atau siswa Mhm atau semua mhm. yang terkait di situ, ya. Iya. Mhm. Nah, setelah itu saya akan menganalisis, Mhm. menganalisa ya. Iya. Nah, untuk diambil keputusan yang terbaik itu seperti Oh, apa. Jadi kalau kita iya. paham permasalahannya, Mhm. kita analisa, kita bisa baru mengambil langkah-langkah untuk Langkah-langkah keputusan selanjutnya ya, itu. Bu, ya. Iya, Ya. betul. Itu kan tadi yang pertama ya, Bu, ya. Mm-mm. Terus untuk yang selanjutnya nih, Bu, hal-hal apa sih yang selama ini biasanya yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, setiap kasus-kasus yang dilema etika itu, Bu? Hmm, ya baik. Jadi, kalau saya nih Iya, biasanya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif apabila saya lakukan dengan spontanitas spontanitas, langsung ya ya, Bu, ya? langsung ya. Betul Oh betul kok betul. kelas ini
oh Mhm. seperti ini, oh Mhm. mungkin, gurunya kurang menguasai kelas Oh, atau iya iya. sebagainya, atau mungkin ada anak yang hiperaktif, Iya iya. biasanya kan sulit ya, Betul Bu. betul betul, Nah, heeh. makanya kita cari tahu dulu. Mhm Nah, mhm. Iya iya iya. setelah itu ya tergantung dari objek permasalahan tadi yang Iya. ada di kelas tersebut. Oke oke Saya oke. mengobrol dengan tim ya, Mhm. manajemen di sekolah Iya. ya, mungkin Wakasek dan Betul. yang guru kelasnya dan Iya sebagainya, iya. eee, Supaya sehingga mhm. nanti akan didengar pendapat mereka, kita satukan. Oh, Ya, jadi bisa dapat mhm, keputusannya. masukan-masukan, Iya, heeh, kita masukan-masukan nanti baru saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri iya ya, iya iya harus iya. ada masukan-masukan dari Dari teman-teman teman-teman. Betul senior, betul betul. Wakasek dan sebagainya, Iya yang iya sudah iya. banyak Banyak pengalaman juga. pengalamannya pastinya Iya ya, Bu, ya. iya. Betul betul betul. Nah nah, eee, lalu, nih, Bu, misalnya hal-hal apa saja, Bu, sih yang selama ini, merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu tuh selama ini tuh? Ya banyak juga sih Bu Siti, Mhm hal-hal mhm. yang, saya hadapi Iya ya, iya. ya. Misalnya kurang ada yang guru itu ada yang kurang bisa menerima dengan Betul, iya iya iya, keputusan bener saya. bener bener bener. Tentu saja kita ya harus bisa meyakinkan Mhm mhm. keputusan yang saya ambil itu bahwa orang-orang itu yang terlibat Mhm. dalam pengambil keputusan. Karena kita sudah bicara bersama-sama Iya. ya, Iya 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 kita iya. kasih pemahaman Mhm guru mhm. tersebut. Oke Ya, oke oke oke. Jadi intinya sih, ya lebih meyakinkan mereka ya, iya, Bu, ya, iya. supaya mau menerima gitu Mhm, ya, Bu, ya. ya. Nih, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu gitu, Bu, dalam sebuah penyelesaian misalnya ketika ada kasus-kasus atau, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau misal ada jadwalnya gitu, Bu, ketika mau menyelesaikan masalah dalam bentuknya atau prosedurnya seperti apa sih, Bu, misalnya? Ya kalau permasalahan itu kita tidak jadwalkan Bu Siti, kalau dijadwalkan kan Itu berarti kita merencanakan. mengharapkan dong, Betul mengharapkan ada betul betul. kejadian Iya ya. iya iya Jadi iya iya. spontanitas aja ketika ada kejadian ya baru kita apa Selesaikan. langsung tangani ya Langsung pokoknya ditangani. ya harus diselesaikan saat itu juga jangan jangan berlama-lama. Iya, Misalnya anak berantem masa harus kita jadwalkan kan nggak betul betul mungkin betul. ya. Oke, iya iya Ya iya iya iya. seperti Iya. itu Seperti itu ya, Bu, ya. supaya langsung kita tindak lanjuti. Ya, Tidak berlama-lama. oke, Bu. Nah, nih, Bu, lagi, Bu. Aduh, saya banyak banget nanyanya, Bu, ya. Iya iya iya, nggak apa-apa ya. Faktor-faktor apa sih, Bu, yang selama ini Ibu tuh akhirnya mudah, terus ada yang ngebantu Ibu ketika pengambilan keputusan seperti itu misalnya? Ya intinya kita itu, menjalin kerjasama yang baik di situ, kita Betul rangkul betul. semuanya, Mhm, baik Wakasek, mhm. teman-teman guru dan semuanya ya. Jadi Iya, kita itu tim, namanya tim ya harus kerja bersama-sama, iya. tidak boleh mengambil keputusan seorang diri Betul. ya, Intinya semuanya ada kolaborasi ya, Bu, ya? ya harus ada Semua. kerjasama, Heeh, kolaborasi, iya pokoknya betul. intinya semuanya ikut nyaman Betul gitu. betul betul. Karena memang buat keputusan kita Iya, bersama ya, keputusan Bu, ya. bersama agar bisa diterima bersama juga. Iya. Terakhir nih, Bu, Mhm. dari semua hal yang tadi disampaikan nih, Bu, pembelajaran apa sih, Bu, yang dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman Ibu dalam ketika pengambilan keputusan tersebut? Ya kalau pengalaman itu adalah, eee, salah satu guru yang terbaik ya Bu Siti. Betul Jadi, betul. kita belajar dari segala macam kejadian itu dari pengalaman-pengalaman kita yang Betul sudah betul. kita apa, Mmm, kita apa, jalani jalani selama kita ini betul. ya. Iya Jadi iya. setiap kasus, setiap permasalahan, Mhm, setiap apa yang ada di sekolah maupun di betul. kelas, ya itu adalah guru yang terbaik. Iya. Sehingga bisa kita, apa, untuk kedepannya Kedepannya bisa sebagai betul pelajaran betul. yang sangat berharga. Oke, aduh Ibu makasih banget. Mudah-mudahan pengalaman Ibu bisa saya jadikan pembelajaran juga buat saya, Ya, baik Bu pengalaman Siti. juga buat saya gitu, Iya, Ibu. Terima iya, kasih waktunya ya, Bu, maaf diganggu. iya. Ya Bu Siti semangat Ya, terus untuk siap Ibu. apa, untuk menyelesaikan tugas CGP ini Iya, ya. siap Nah, Ibu. setelah selesai tidak tidak habis begitu saja, Betul. harus dilaksanakan, dilakukan, Ya, menggerakkan teman-teman siap yang Ibu. saat ini mungkin belum tergerak hatinya Betul untuk betul. mengikut guru penggerak dan sebagainya.
Ya, Siap pokoknya Ibu. harus pelopor penggerak. Siap Semangat. Ibu, semangat Ibu. Terima kasih banyak ya Bu ya Sama-sama. atas Sukses di waktunya. Siti. Iya Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu. Sama-sama, selamat pagi. Iya Ibu. Bu Jubda. Ya betul Ibu. Yang kemarin udah janji ya sama saya. Iya Ibu. Iya, Mau silakan duduk Bu Iya Jubda. Ibu, terima kasih. Maaf Ibu ya, mengganggu nih waktunya Ibu. Nggak apa-apa, selama bisa membantu. Iya, terima kasih Ada banget. apa Bu Jubda? Ibu, saya tuh kan lagi ada tugas nih di CGP saya. Jika berkenan, minta waktunya sedikit Ibu untuk saya wawancara. Gitu Ibu. Baik Bu Jubda, insya Allah saya bisa membantu ya. Iya, iya. Ya, silakan apa yang mau ditanyakan Bu Jubda? Ya, ini kan berkaitan dengan pengambilan keputusan ya Bu ya. Ya. Mudah-mudahan Ibu bisa berbagi pengalaman Ibu kepada saya. Jadi bisa nambah pengetahuan saya gitu loh Bu. Insya Allah ya. Iya Ibu. Berdasarkan pengalaman saya ya. Ya, iya Bu seperti itu. Iya. Jadi gini Bu, nih Bu biasanya nih Bu, Ibu bagaimana sih mengidentifikasi kasus-kasus yang seperti dilema etika atau bujukan orang? Bagaimana ya Bu? Oh, mengidentifikasi kasus. Iya. Yang pertama kita cari informasi dulu yang faktual, Oh ya kan? iya. Kemudian kita mengamati Mhm. permasalahan yang terjadinya. Iya. Dan lalu kita menentukan lah keputusan yang kita ambil itu berdasarkan peraturan. Jadi cara mengidentifikasinya dengan mengumpulkan informasi yang fakta-faktanya Iya. ya Ibu ya. Untuk yang keduanya nih Bu, selama Ibu jadi kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah Ibu, terutama kasus-kasus itu di mana ada kepentingan nih, ada dua kepentingan yang sama-sama benar, terus ada sama-sama yang mengandung ya kewajiban. Bagaimana nih? Dalam pengambilan keputusan yang dua kepentingan yang sama-sama besar ya. Iya, iya. Saya tetap prinsip saya kita mengacu kepada peraturan yang ada. Iya. Kemudian saya juga tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi saya tentunya bekerja sama dengan para bapak ibu guru yang ada di sekolah saya, dan kita sama-sama memahami keputusan itu diambil dalam rangka apa, karena di balik suatu kejadian itu pasti ada alasannya. Oh iya. Untuk selanjutnya ini Bu, biasanya nih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pertama ya langkah yang saya lakukan ya cari informasi dahulu kan, kemudian baru saya turun ke lapangan, terus saya mewawancara berbagai pihak, ya kan, terus udah saya menganalisis untuk mengambil keputusan yang terbaik. Itu tadi langkah-langkah yang pertamanya ya Bu ya. Nah, kalau hal-halnya nih yang menurut Ibu yang Ibu anggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan itu pada kasus-kasus dilema etika itu seperti apa Ibu? Ya saya tentunya ngobrol dengan tim manajemen sekolah, kemudian jajaran Wakasek, ya kan, dan guru-guru senior untuk didengar pendapatnya supaya ada keputusan bersama. Itu. Nah, hal-hal apa lagi Bu yang merupakan tantangan Ibu ketika dalam mengambil keputusan? Tantangannya apabila keputusan kita kurang diterima, ya kita harus meyakinkan bahwa keputusan yang diambil itu adalah keputusan kita bersama. Oh seperti itu ya. Selanjutnya Ibu punya jadwal nggak sih ketika dalam penyelesaian kasus dilema etika? Ada jadwal nggak sih?
kayaknya saya nggak punya jadwal tertentu ya, karena setiap permasalahan yang ada harus kita selesaikan dengan baik dan nggak berlama-lama gitu, agar tidak menjadi berkembang menjadi permasalahan yang lebih luas lagi. Iya, jadi nggak berlarut-larut ya Bu ya. Iya, betul. Apakah itu langsung menyelesaikan di tempatnya Bu? Atau misalnya bagaimana gitu? Iya, langsung. Langsung ke tempatnya ya berarti ya? Iya, langsung ke pada masalah tersebut. Iya, Iya, jadi jangan apa masalah berlarut-larut ya. tersebut berkembang menjadi masalah baru. Oh iya. Ya, Oke. Untuk yang berikutnya Ibu, eh, siapa sih Bu menurut Ibu seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dan membantu Ibu ketika mengambil keputusan? yang mempermudah saya ya Ya. dalam mengambil keputusan Iya. ya faktor lingkungan kita, terutama dari dalam sekolah dulu. Iya, Saya iya. tentunya akan ngobrol ya kan Mm-mm. dengan jajaran di sekolah saya, dari Iya. Wakasek sampai Bapak Ibu guru yang lain ya kan. Untuk mengambil keputusan itu dicari solusinya yang terbaik. Biasanya saya bekerja sama seperti itu. Oke. Terakhir nih Bu, menurut Ibu nih, adakah pembelajaran yang Ibu petik ketika dari pengalaman Ibu sendiri tentang pengambilan keputusan? Iya, pengalaman yang dapat saya petik adalah saya belajar kan bahwa keputusan yang kita ambil itu harus dapat berdampak positif Iya, iya. kepada permasalahan yang ada, bukan menjadikan kita sombong ya, apa gimana ya? Iya, iya. Artinya kita arogan, Iya. harus orang lain harus menuruti kita ya enggak juga. Oh, Ya, jadi kita harus bisa meyakinkan bahwa keputusan yang kita ambil itu benar-benar tepat sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti itu. oke. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik ya dalam Betul, pengambilan betul. keputusan. Saya juga masih banyak belajar, Bu. Iya, iya, Iya. iya, iya. Wah, Ibu, alhamdulillah nih saya selesai mewawancara Ibu. Mudah-mudahan pastinya sih Bu, apa yang Ibu sudah share saya Iya. itu pasti akan menjadi pengalaman juga buat saya. Jadi pembelajaran berarti banget buat saya. Terima kasih ya Bu Widi Iya. sudah mau saya wawancarai Iya, karena sama-sama. tugas saya. Ya, mohon maaf Bu juga. Ya. Kita saling berbagi ya, sama-sama belajar. Dan apabila dalam menjawab banyak hal yang mungkin kurang berkenan oleh Bu Jogda ya, mohon dimaafkan. Ibu, saya juga mohon maaf Ibu karena mengganggu Ibu ini waktunya. Iya. Oke Ibu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat. Amin. Terima kasih. Sukses selalu dalam menjalankan tugas Ibu. Terima kasih. Seperti itu, Ibu. Sukses juga buat Bu juga Terima ya. kasih Ibu. Selamat. Mudah-mudahan nanti menjadi calon guru penggerak yang luar biasa. Terima kasih. Bisa membangun Cakung. Terima kasih Ibu, makasih banyak. Ya seperti itu ya Ibu ya. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan.